Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمة وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. آمين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين. من أجل هذا يهتم محترف التشكيك بالإسلام بمعالجة موضوع الوحي في حياته صلى الله عليه وسلم ويبذلون جهدا فكريا شاقا fi takallufi wa tamhuni min ajli talbis fi haqiqatihi wal kharaj bainahu wa baina al-ilham wa hadisin nafs bal wa hatta as-sar'i aydan wa dhalika li'ilmihim bi anna mawdu' al-wahyi huwa manba'u yaqinil muslimin wa imanihim bima ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam min indillah. Fala in utiha tashkikuhum bihaqiqatih amkana tabkiruhum bi kulli ma qad yatafarra'u anhu min aqaidin wa ahkamin min aqaidah wa ahkamin wa amkanahum ayyamhadu al-fikrata anna kullama da'a ilaihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam minal mabadi'i wal ahkami tashri'iyyah laysa illa min tafkirihi ad-dati. Sekarang kita akan melihat lanjutan bacaan kita yang sudah pertemuan sebelumnya memasuki al-ibar wal-izat, ya, ibrah dan nasihat-nasihat, hal-hal yang patut untuk dipetik sebagai pelajaran dan sekaligus nasihat-nasihat dari pandangan maghrib kita di sini melihat tahapan peristiwa yang terjadi ketika awal mula diturunkannya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai indikator pelantikan beliau selaku Rasul, Nabi dan Rasul terakhir. Tentu saja hal-hal yang terjadi sebelum pelantikannya ini dan sampai pelantikan beliau selaku Rasul yang telah dijelaskan secara runtut oleh maghrib kita pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, itu semua tidak ada yang hampa dari hikmah. Ada saja dan pasti ada hikmah yang termuat di dalamnya
Ya, hanya saja ya kemampuan kita ini untuk menerawan hikmah ya itu yang terbatas. Ya. Hikmah itu tidak terbatas. Kemampuan manusia untuk menangkap hikmah itu yang terbatas. Ya, yang disampaikan oleh maguru kita di sini tentu tidak semuanya, hanya sedikit dari sekian banyak yang belum disampaikan. Nah, dan itulah sebabnya terus kita kaji, oleh karena hal-hal yang mungkin belum kita jumpai di dalam kitab ini, dalam pengkajian itu bisa saja kita dapatkan. Dan demikian pula ya literatur yang sepatutnya kita baca tidak hanya terbatas ya, kitab ini ya, tidak hanya terbatas kitab ini ya, kitab-kitab yang lain perlu untuk kita kaji, perlu untuk kita bandingkan ya, karena ya, siapa yang banyak membaca tentu dialah yang memiliki wawasan yang luas ya, yang sudah pasti tidak seluas dengan orang yang bacaannya terbatas. Ya. Di sini dikatakan oleh magru kita, min ajli zahada, olehnya itu yahtammu muhtarifu at-tashkiki bil islami bimu'alajati mawdu'il wahyi fi hayati sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang-orang yang ya, muhtarifu, siapa itu muhtarifu? Ya, ya, jadi ingat istilah tahrif ya, tahrif itu ya mengamendemir ya, mengamendemir wahyu yang turun dari langit ya. Ya, orang yang merubah ya, mengganti ya, sehingga ya, keotentikan dan keorisinilan wahyu itu sudah tidak lagi bisa terjaga. Nah, ini yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu ya, dari kalangan Yahudi dan Nasrani, sehingga kitab-kitab suci mereka itu tidak lagi orisinil ya, ya. Tokoh-tokoh agama mereka dengan sengaja melakukan itu, oleh karena informasi yang ada di dalam kitabnya kerap kali tidak lagi berkondisi, tidak lagi bersesuai dengan alam rasional yang mereka miliki, ditambah lagi fenomena yang mereka hadapi ya, sehingga kitabnya itu ditahrif ya, ataukah mungkin juga karena kepentingan ya, informasi di dalam kitabnya itu tidak berbanding lurus dengan kepentingannya, nah, sehingga ya dilakukanlah ini tahrif ya, kitab itu diutak-atik ya sampai bergeser dari keorisinilannya ya. Sekarang ini hanya Al-Quran satu-satunya kitab suci yang terjaga keorisinilannya. Nah, semua yang lain itu sudah bergeser. Nah, semua yang lain itu sudah bergeser. Nah, apa sebab ini? Adanya tahrif. Al-Quran terjaga dari tahrif. Al-Quran itu terjaga dari tahrif. Nah, sekalipun perbedaan-perbedaan tulisan, perbedaan-perbedaan bacaan kerap kali itu terjadi, ya memang ya bagi kita yang mempelajari ya, yang mempelajari ilmu tafsir ya bisa memaklumi itu perbedaan bacaan, karena pada masa Rasulullah SAW dijumpai sedikitnya 7 bacaan yang mu'tabar ya, dan bahkan ada sampai 10, sebagiannya itu syadz. Nah, penulisannya pun demikian ya,
Terkadang kita menjumpai mushaf ya, berbeda penulisannya antara satu dengan yang lain. Ya. Ada batas-batas yang bisa dimaklumi, jangan langsung dikritisi. Ya. Dan sekarang ini karena marak melihat perbedaan sedikit langsung, kecuali ya, kalau memang perbedaan itu sampai merubah makna dan merubah kalimat. Ya. Kalau hanya penulisannya ya, ataukah letak-letak ayatnya, itu tidak pantas untuk diperselisihkan secara intens ya, karena itu memang dalam batas ya ikhtilaful ulama. Kalau kita memperhatikan Al-Quran yang dibaca oleh orang-orang Maroko, orang-orang Libya, orang-orang ya pada umumnya negeri-negeri Arab di sebelah barat Mesir ya, kalau kita ketemu di tanah suci melihat Al-Quran yang dia bawa berbeda suratul Fatihahnya dengan yang kita punya ya, ya. Dia tidak memiliki Bismillahirrahmanirrahim di suratul Fatihahnya, itu tidak ada basmalahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7. Jadi Fatihahnya juga 7. Hanya saja ya, di sini terjadi perbedaan. Ya, basmalah tidak diletakkan pada awal suratul Fatihah. Dikaitkan dengan pendapat Imam Malik rahmatullahi alaih, memang seperti itu. Imam Malik tidak menganggap basmalah bagian dari ayat suratul Fatihah. Tetap beliau meyakini basmalah itu ayat Al-Quran, tapi bukan letaknya di awal suratul Fatihah. Itu hanya di salah satu ayat dari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau membuka mushaf mereka, membuka mushaf kita, betul ada perbedaan. Tapi perbedaan seperti itu, perbedaan yang masih ditoleransi, masih bisa ditoleransi. Ya. Ya. Jadi bukan indikator perbedaan yang berimbas pada apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, Nasrani pada kitab mereka. Itu bukan tahrif itu. Ya, itu bukan tahrif. Kalau yang dimaksudkan maghrib kita ini memang tahrif. Ya. Orang-orang yang ya, melakukan tahrif, ya, mementingkan ya, orang-orang yang melakukan tahrif itu ya at-tashkik ya, apa istilahnya itu, penraguan ya, melakukan sesuatu yang ia meragukan, tashkik ya, bil Islam ya. Jadi orang-orang yang melakukan tahrif ya, mementingkan adanya distorsi yang terjadi pada ajaran Islam ini. Bimu'alajati mawdu'il wahyi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ya. Ini dalam rangka ya, untuk menerapi atau mengatasi kepalsuan wahyu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada masa hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa yabzaluna juhdan fikriyan syakkan
Nah, dan mereka itu mengoptimalkan, ya, mengoptimalkan atau memaksimalkan pemikiran fi takallufin wa tamhuni min ajli talbis fi haqiqatihi wal khalat bainahu wa bainal ilham wa hadisin nafs. Dalam hal takalluf, ya, jadi mereka memaksimalkan kemampuannya di dalam berpikir, ya, di dalam berpikir, ya, kemudian dalam hal menjamin, ya, kemurnian Al-Quran ini, ya, yang tadi di atas dikatakan itu, ya, sebagai langkah untuk mengatasi kepalsuan wahyu pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti informasi yang kita dapatkan di dalam sejarah bahwa di antara, ya, orang-orang yang antipati kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ingin memutarbalikkan fakta, ya, membuat suatu opini kalau Al-Quran yang turun ini itu bukan wahyu, itu hanyalah rekayasa manusia, ya. Nah, dari seseorang yang sangat cerdas, diakui kecerdasannya. Nah, beliaulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dianggap sebagai orang yang cerdas karena kecerdasannya itu mampu, ya, melahirkan sastra yang luar biasa, ya. Sehingga, ya, pada masa itu ada tukang-tukang syair, yang juga mencoba merakit syair yang bisa menandingi ayat-ayat Al-Quran. Mereka membuat ayat-ayat palsu. Ya, ini Al-Quran, nah, yang bahasanya itu syarat dengan bahasa sastra, ya, syarat dengan bahasa sastra, ya. Kenapa demikian? Oleh karena orang Arab dulu itu sangat menggandrungi itu syair-syair. Jadi ada 3 budaya yang sangat menonjol pada saat itu. Pertama, budaya perang, ya, seringkali mereka berperang. Yang kedua, budaya dagang, ya, orang-orang Arab pada masa itu, ya, profesinya kebanyakan pedagang. Karena strategi kota Mekah itu adalah kota lintasan, ya. Dari Yaman mau berangkat ke negeri Syam itu melintasi Mekah, kembali dari negeri Syam Madinah juga melintasi Mekah untuk Yaman, ya. Jadi kota Mekah ini kota yang, ya, dilintasi dari berbagai penjuru, ya. Ketika orang-orang Arab itu melakukan perjalanan, ya, rihlatas syita'i was shaif, ya, perjalanan pada musim dingin dan perjalanan pada musim panas, ya, kota Mekah ini menjadi kota lintasan sehingga sangat strategis untuk berdagang. Ada orang yang datang membawa barangnya, ada juga orang yang datang untuk membeli barang, ya. Hampir barang itu tidak ada diproduksi di Mekah. Nah, semuanya itu datang yang menjualnya, datang juga pembelinya. Ya, ini budaya yang menonjol ketika itu. Yang ketiga adalah syair, ya, sangat gemar untuk membuat syair-syair. Ya, jadi tidak heran kalau Al-Quran datang ini, ya, banyak-banyak ayatnya itu syarat dengan muatan syair. Coba misalnya, Qul huwallahu ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bergeser lagi, Qul a'udzu birabbil falaq,
min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Bergeser lagi, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Ya. Itu juga ya pada ayat-ayat yang panjang seperti suratul Kahfi, ya, selalu akhirnya itu ya dinasab. Ya. Itu semua untuk menyesuaikan kawafinya, timbangannya. Ya, sehingga dengan demikian orang-orang Arab yang pakar syair itu melihat, waduh, betul-betul ini ya sastra yang tidak bisa lagi ditandingi. Ya, kalau hanya 1, 2, 3 kalimat mungkin ya banyak orang yang bisa ya merakit, tapi kalau sampai ya sekian banyak ya dan sekian panjang, nah, bukan hanya indah bahasanya, tapi ini luar biasa informasinya. Ya. Informasi dari kitab-kitab suci yang pernah mereka pelajari itu tidak berbeda dengan informasi yang disampaikan oleh Al-Quran. Lalu melihat siapa yang menyampaikannya ini. Nah, ternyata yang menyampaikannya ini seseorang yang dipastikan belum pernah belajar sebelumnya kepada pendeta-pendeta yang menguasai kitab-kitab Samawi ya, sebelum Al-Quran. Ya, kenapa langsung bisa tahu? Ini yang bersangkutan ini tidak tahu sekolahnya di mana. Ya, sejak lahir ya tidak pernah jelas sekolah di mana, berguru kepada siapa. Nah, profesinya itu hanya ikut mengembala kambing. Nah, tiba-tiba mendapatkan informasi luar biasa. Nah, ini. Kalau ada orang hebat hari ini mungkin karena sekolahnya, ya, atau karena otodidaknya itu membaca. Nah, ketika itu budaya literatur tidak seperti sekarang ini. Apalagi dunia maya belum dikenal ketika itu. Jauh. Ini dunia maya dikenal oleh manusia baru. Ya, sekitar 1 abad yang lalu. Ya, sebelumnya ya, dunia maya itu belum dikenal. Sekarang ini sudah 2 dunianya manusia, ya. Dunia online dengan dunia offline. Ya. Selama ini kita hanya tahu dunia offline. Ternyata Allah membuka lagi dunia yang baru. Nah, untuk kita itulah dunia online. Ternyata dunia online itu jauh lebih luas daripada dunia offline. Ya, jauh lebih luas dan jauh lebih praktis. Ya, coba orang di Amerika dengan orang di Wangkoso, ya, bisa saja berhadapan. Jarak yang begitu jauh didekatkan. Gitu. Jarak yang begitu jauh didekatkan. Bisa berhadapan dengan di telapak tangannya. Video call. Itu di dunia online itu. Ya. Hanya saja imbasnya juga kadang menjauhkan orang yang dekat. Ya. Kenapa menjauhkan orang yang dekat? Kalau kita duduk di bandara misalnya, di waiting room, ya, kita duduk biasanya kalau duduk ya, ngobrol-ngobrol. Sekarang tidak, ya, orang duduk 10 orang, 20 orang duduk semua sibuk dengan HP-nya, ya, sehingga tetangga duduknya itu mungkin duduk di situ 2 jam, ya, tunggu pesawat, tidak pernah baku tegur sampai berpisah. Ya, kenapa? Selama 2 jam itu berinteraksi dengan orang yang jauh, melupakan orang yang dekat. Ya, tetangga duduknya itu tidak pernah disapa, ya, selama 2 jam. Ya, sibuk mengakses orang yang jauh, melupakan orang yang dekat. Nah, jadi ini dunia maya ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah, jadi kita kembali pada masa Rasulullah SAW dulu, dunia ini belum dikenal. Jadi kalau Rasulullah mengetahui sesuatu informasi yang akurat, apalagi dengan susunan bahasa yang sangat memukau, ya, ketepatan kawafi syair yang dikuasai oleh
tukang syair pada masanya itu betul-betul menakjubkan. Inilah ijaz, ya, kemukjizatan Al-Quran. Nah, jadi opini yang mereka giring, yang ingin merubah fakta, merubah opini bahwasanya Al-Quran yang turun ini hanya rekayasa dari seorang yang cerdas. Orang cerdas yang kau maksudkan siapa? Boleh saja Rasulullah ini cerdas dari segi intelektualnya, dari segi powernya, boleh. Tapi coba lihat, tahukah engkau riwayat pendidikannya dari mana? Orang cerdas itu punya riwayat pendidikan. Nah, tidak langsung mengetahui ya gurunya siapa. Adakah manusia yang ditempati berguru oleh Rasulullah pada saat itu? Sampai informasi tentang alam gaib ini bisa beliau ketahui. Dan ya, informasi-informasi yang pernah terjadi pada umat-umat sebelumnya, nah, kenapa beliau bisa tahu? Itu rekaman diambil dari mana itu? Andai kata ada. Ya. Ini. Jadi ketika mereka berpikir seperti itu, susah untuk menggiring lagi opini, ya, dan susah untuk menaklukkan lagi keyakinannya. Sebenarnya hatinya itu yakin, ya. Seperti yang disampaikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah mengatakan, ya, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Muhammad itu benar. Aku tahu itu. Hanya saja aku tidak bisa menerima. Aku tidak bisa menerimanya. Ini pernyataannya Abu Jahal. Ya. Apa yang disampaikan katanya oleh Muhammad itu benar. Nah, secara rasio dia sudah bisa terima. Tapi ini hatinya masih tertutup untuk menerima. Ya. Hidayah itu belum tembus masuk ke dalam hatinya. Nah, tapi sudah masuk di dalam otaknya. Ya. Sudah masuk di dalam otaknya, tapi belum tembus masuk ke dalam hatinya. Hingga akhir hayatnya, ketika terjadi perang Badar, ya, ini Abu Jahal turut serta, ya, di barisan kufar, ya, mencari aina Muhammad, ya, dia mencari Rasulullah, ya. Rasulullah itu dijaga ketat. Nah, ini pada mulanya juga Abu Jahal ini banyak penjaganya, ya. Tapi mungkin sudah saatnya memang untuk mengakhiri hayatnya, ya, begitu berjalan, ya, pengawalnya ini sudah lepas karena sibuk menghadapi musuh, ya, sampai ketemu dengan salah seorang sahabat, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, ya. Beliau inilah yang berhadapan dengan Abu Jahal, ya. Dalam hatinya Ibnu Mas'ud, sekarang ini pertarungan yang antara saya dengan Abu Jahal, ya. Salah satunya ini yang mengakhiri hayat, apakah dia atau saya, ya. Sampai jatuh ini Abu Jahal, begitu jatuh, ya, sebelum ditebas lehernya oleh sahabat ini, diminta, ya, dia meminta, ini Abu Jahal meminta, tunggu dulu, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Harapannya ini sahabat, dikiranya ia mau mengakhiri hayatnya dengan husnul khatimah, dikiranya mau bersyahadat, ya, dikiranya mau bersyahadat, tapi ternyata apa pesannya? Sampaikan kepada Muhammad bahwa aku adalah musuhnya dunia akhirat. Ana aduhu abada fi dunia wad din. Saya katanya musuhnya dunia dan akhirat. Aku adalah musuhnya. Itu pesan yang terakhir. Ya Allah, ini betapa tertutupnya hatinya itu dari hidayah, ya. Nah, padahal ini otaknya tadi sudah terima itu, hatinya yang tertutup.
min ajli talbis fi haqiqatihi wal khalat bainahu wa baina al-ihami hadisin nafs wa hatta as-saru aidan. Kita nanti akan melihat kembali dari atas ya, runtutan maksud yang disampaikan oleh Maghrur kita di paragraf ini ya, yang secara inti menyampaikan kepada kita bahwa at-tashkik ya, atau upaya untuk melakukan keraguan di dalam Islam itu ya, memang terlihat oleh kelompok tertentu ya, itulah yang harus dimu'alajah, diatasi. Nah, jangan sampai nanti berimbas pada opini yang mengantarkan umat ini memahami bahwa wahyu itu ya, yang turun kepada Rasulullah bukan sesuatu yang murni, tapi itu sudah ada intervensi ya. Itu yang mau dipertegas oleh Maghrur kita, sehingga ada upaya-upaya yang dilakukan sebagai tindak antisipasi ya, sebagai tindak antisipasi untuk menjaga keautentikan, keorisinilan ya, ayat Al-Quran atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Nanti pertemuan berikut insya Allah kita akan ya, sempurnakan paragraf ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallah bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat al-syaraq jami'atan rahimakumullah.